Advokat senior, akar masalah Rempang, arogansi oligarki dan imperialisme. Mengamati konflik yang terjadi di Pulau Rempang, akibat rencana proyek Rempang Eco City yang akan menggusur 16 kampung tua di sana, Advokat senior Jawa Barat Rizal M. Fadila SH menyatakan, akar masalahnya adalah arogansi oligarki. Akar masalahnya adalah arogansi, ada oligarki, imperialisme. Berarti ada nuansa-nuansa politik di samping aspek bisnis yang dikedepankan, ujarnya dalam forum Group Discussion FGD Special We Stand for Rempang, bela hak rakyat, tolak neo-imperialisme dan oligarki berkedok investasi, Sabtu, tanggal 16 September tahun 2023. Rizal melihat, dalam aspek yuridis, penggusuran atau pengosongan paksa kampung tua tersebut tidak berbasis hukum yang kuat. Sebab penggusuran paksa tersebut tidak memiliki surat ketetapan dari pengadilan. Selain itu, tidak ada satu pihak pun yang memiliki legalitas untuk mengklaim lahan Pulau Rempang tersebut. Sebab satu-satunya legalitas yang ada adalah SK hak pengelolaan lahan sementara. Jadi, hak yang dimiliki untuk melakukan penggusuran atau pengosongan itu, patut dipertanyakan, ucapnya. Rizal menjelaskan, pada tahun 2004, DPRD Batam memang merekomendasikan BP Batam yang dulu bernama Badan Otorita Batam dan juga Pemko Batam, untuk bekerja sama memberikan hak pengelolaan kepada PT MEG milik Tommy Winata. Tapi rekomendasi itu terkait dengan proyek kawasan wisata terpadu eksklusif. Karena itu proyek kawasan wisata, maka penduduk asli yang punya hak-hak tradisional, dalam hal ini suku Melayu yang ada di sana, seharusnya dilindungi dan tidak diganggu. Rizal menyebut, proyek yang direkomendasikan DPRD pada tahun 2004 tersebut, tidak jalan alias vakum. Hal itu dikarenakan dalam kawasan tersebut akan dibangun kasino atau tempat judi, sehingga ditolak oleh masyarakat dan aparat. Selain itu, pemilik PT MEG, Tommy Winata, juga lagi terjerat kasus korupsi. Sehingga tidak jelas lagi kelanjutan proyek tersebut. Proyek yang sudah vakum tersebut, tiba-tiba pada tahun 2023 ini, berubah bukan lagi kawasan wisata terpadu eksklusif, tapi menjadi Rempang Eco City. Hal itu terjadi setelah Presiden Jokowi beserta menterinya diundang ke Cina, dan membuat kesepakatan investasi proyek pabrik kaca terbesar di Indonesia yang berlokasi di Pulau Rempang. Dalam kesepakatan itu Indonesia harus segera melakukan clean and clear atau mengosongkan lokasi tersebut. Disinilah, Rizal melihat, ada masalah hukum terkait apakah bisa diteruskan atau tidak, rekomendasi DPRD Batam pada tahun 2004 tersebut. Menurutnya, tidak bisa perizinan lama tahun 2004 dipakai sekarang, apalagi dengan konsep yang berbeda, yang semula kawasan wisata menjadi kawasan industri. Saya kira akan ada masalah hukum yang bisa digugat ke depan, mengenai kedalaman perjanjian, yang diadakan antara BP Batam dengan PT MEG, pungkasnya. Demikianlah uraian dari advokat senior, M. Rizal Fadila SH, terkait akar masalah dari kasus Pulau Rempang. Jadi ternyata, pengosongan Pulau Rempang dari penduduk pribumi merupakan keinginan negara komunis RRC, yang disampaikan kepada Jokowi. Sebelum konten ini berakhir, izinkan admin untuk mengingatkan. Jangan lupakan, dan tetaplah ingat kepada 6 pemuda beriman, pengawal ulama, yang tidak salah apa-apa, diculik, lalu disiksa dengan sadis dan kejam, kemudian dibantai tanpa belas kasihan, oleh segerombolan setan. Setelah itu, difitnah habis-habisan, kasus ini dikenal sebagai kasus KM50, yaitu, tragedi kemanusiaan paling biadab yang pernah terjadi di Indonesia. Senin tanggal 7 Desember tahun 2020 yang lalu. Allahu Akbar, 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 Allahu